Selamat sore, sobat perempuan berkisah. Selama ini biasanya kalau aku nggak pernah, belum pernah nih jadi host di live sessionnya perempuan berkisah. Sebelum kita undang narasumber kita hari ini, aku akan tulisin dulu apa topiknya supaya teman-teman nggak ada yang bingung gitu ya. Kita lagi ngomongin apa? Sebentar ya. Um, um, um. Aku tulisin dulu supaya gampang teman-teman paham. Hari ini jadi bahasannya lumayan menarik nih kalau buat saya gitu ya. Karena satu, pembahasannya mengenai tips self healing dan tips self healingnya dari sudut pandang penulis perempuan menghadapi pro dan kontra dari masyarakat. Narasumber kita hari ini adalah Kalis Mardiasih. Kalis ini adalah penulis, kalau misalnya teman-teman ngelihat dari posternya, Kalis ini penulis Sister Villah, You'll Never Be Alone, itu buku keempatnya sekarang, dan aktivis jaringan Gus Durian. Aku undang sekarang, mudah-mudahan Kalis sudah ada. Sebentar ya. Belum ada. Nanti aku sambil nunggu Kalis datang, connect dulu gitu. Self healing gini, kalau misalnya kita penulis itu especially kalau menulisnya tentang hal-hal yang mungkin di luar dari orang-orang biasanya bacanya apa gitu ya, sehingga banyak banget nih pro dan kontra gitu. Jadi sebelum nanti kita ngomongin soal tipsnya, kita ngebahas dulu sedikit mengenai pilihan karirnya gitu, menjadi seorang penulis. Kenapa jadi seorang penulis, kenapa menulisnya, kenapa topik penulisannya seperti itu gitu, dan apa kendala-kendalanya sebelum kita masuk ke tipsnya sendiri gitu. Sebentar ya, aku coba cek lagi ya, kali sudah ada atau belum. X belum ada. Sebentar aku WhatsApp dulu Kalisnya. Gitu. Karena gini, apalagi sekarang ini kalau teman-teman merhatiin ya gitu, di digital tuh, apalagi di Instagram atau di Twitter, itu gampang banget orang berkomentar ya kan. Kalaupun misalnya kita menulis sesuatu yang kita ambil dari misalnya kita quote nih dari seseorang gitu, langsung tuh banyak banget komentar-komentar, dan tidak sedikit komentar-komentarnya juga yang kontra gitu. Bukan hanya sekedar komentar, kadang-kadang udah langsung ngejudge gitu. Nih aku menarik banget karena aku sendiri sebenarnya ngikutin Kalis gitu, ngikutin Kalis dalam artian aku merhatiin apa yang selama ini di posting sama Kalis gitu, di posting sama Kalis pun, dia udah join. Oke, aku akan undang ya. Sebentar. Hai, Halo Mbak, selamat sore. selamat sore. Jadi selama ini aku sama Kalis nih belum pernah ketemu di dunia nyata, baru di dunia digital, dan ini pun dipertemukan sama perempuan berkisah Terima gitu. kasih perempuan berkisah. Iya, selamat sore nih semua sobat perempuan berkisah. Aku tadi udah jelasin sedikit tentang apa yang akan kita bicarakan hari ini, gitu, mengenai tips untuk ada di situ tips self healing perempuan penulis menghadapi pro kontra dari masyarakat. Namun sebelum kita masuk ke tips, kita kan paham dulu mengenai masalahnya apa nih, kok sampai harus butuh Mm, self healing gitu. Jadi mm, ada beberapa pertanyaan yang akan aku ajukan, dan sebelumnya aku kasih sedikit konteks ke teman-teman ya gitu, terutama untuk di digital saat ini.
kalau misalnya dari statistik ya, aku ngelihat, aku kepoin sedikit tentang Kalis. Kalis itu di Instagram punya 41.000 followers. Di Twitter ada Ya, enam puluh Ri, enam ribu, ada lebih Ari banyak. Kriting. Kenapa? Ada Ari Kriting nyapa-nyapa tuh. Gitu. Di Twitter ada 66.000, di Facebook ada 35.000. Nggak pusing, Kalis. Punya sebegitu banyak followers. Ngelihatnya nggak follower sih Mbak, itu kayak temen aja. Jadi Hmm. dianggap sama gitu, kayak ya Hmm. semuanya teman. Tapi kalau misalnya punya sebegitu banyak teman ya, punya sebegitu banyak teman di dunia digital itu, apakah Mm-mm. ada teman-teman ini yang suka memberikan masukan atau misalnya memberikan komentar atau memberikan apa ya, opini mengenai apapun yang Kalis tulis gitu, baik di buku ataupun postingan di digital gitu, yang menurut Kalis kadang-kadang bikin yang gitu. Hmm. Sering nggak? Eh, to be honest, aku justru belajar dari banyak orang yang katakanlah follower gitu ya, baik Hmm. di Facebook, di Instagram maupun di Twitter. Karena gini, misalnya dulu aku pernah menulis tentang Hmm. perempuan, Hmm. ternyata dulu aku tuh pandangannya subjektif banget gitu. Misalnya aku Hmm. bahas sebuah isu perempuan ya, aku membahasnya itu dari segi pengalamanku yang kurasakan gitu ya, dan dengan misalnya aku cocokin sama teori yang kubaca di buku tertentu misalnya. Hmm. Padahal kan apa yang kubaca juga itu kan terbatas gitu, dan Hmm. pengalamanku pun juga terbatas gitu. Terus Hmm. aku belajar misal kayak beberapa kali nulis tentang sesuatu kok backlashnya banyak banget ya gitu Hmm. misalnya. Padahal Hmm. aku merasa sudah membela perempuan, tapi ternyata sesama perempuan sendiri itu yang misalnya backlash ke aku gitu. Nggak Hmm. berarti kan pengalaman mereka itu merasa tidak terwakili oleh tulisanku kayak Hmm. gitu. Dan dari yang beragam itu akhirnya aku belajar soal misalnya sekarang tuh kalau mau nulis tuh mikirin angle tuh lama tuh gitu, Hmm. atau mikirin framingnya itu misalnya goalsku itu apa sebetulnya yang mau aku inginkan itu apa Hmm. biar itu diterima gitu misalnya. Hmm. Itu tuh jadi lama karena aku ngerti ini ada ibu bekerja yang eh, nanti apa namanya merasa tidak diwakili nggak gitu, atau ini ada ibu rumah Hmm. tangga yang merasa pengalamannya tidak terwakilkan nggak kayak gitu. Jadi Hmm. justru karena keberagaman kayak gitu tuh jadi seru belajarnya. Hmm. 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 Nah, kalau Hmm. buku sendiri, ini kan buku keempat nih, buku keempat Hmm. sekarang ya. Hmm. Eh, kalau ngomongin soal buku, pertama kali apa sih yang bikin jadi berani nulis buku? Hmm. Pertama itu, dan nulis bukunya pun mengenai sesuatu yang mungkin buat orang-orang eh, termasuk kategori kontroversial, atau Hmm. bahkan ada juga yang berpikir kalau ini nggak menjual loh, yang Kalis nulis nih nggak menjual, sebenarnya kayak cuma Hmm. sedikit orang doang yang akan Hmm. apa tertarik gitu ngebaca bukunya. What Hmm. drives you? Apa sih yang Ya, bikin? ya, ya. Motivasinya banyak ya. Dulu aku termasuk orang yang bener yang Mbak Popi bilang bahwa aku merasa nggak layak menulis sesuatu yang gini loh. Aku nulis gitu ya, oke, Hmm. pikiranku tersalurkan. Tapi apakah kemudian orang harus membaca teori-teoriku itu kan hal lain Hmm. lagi ya. Hmm. Kayak aku merasa bahwa aku tidak sepenting itu, pikiranku itu tidak sepenting itu untuk dibaca orang kayak gitu. Dulu kayak gitu. Hmm. Terus baru sampai pada uh, apa ya? Kepercayaan diri itu uh, keresahan sih tepatnya pada saat itu, Hmm. bahwa ya tadi misalnya kayak kenapa kalau aku ngelihat buku-buku perempuan di Rara toko buku itu bahasnya tuh kok dosanya perempuan gitu, terus apa yang dipakai perempuan gitu. Serius, Hmm. jadi di toko buku itu judulnya tuh misalnya 30 dosa wanita. Terus inilah alasan kenapa perempuan lebih mudah masuk neraka kayak gitu. Yang Hmm. yang itu tuh kayak yang ya ampun Hmm. sedih amat ya kayak gitu loh. Yang Mbak, di situ aku merasa bahwa aku punya temen waktu itu namanya Habib Hussein Ja'far. Dia bilang gini, Kalis, ada banyak perempuan di luar sana yang
yang butuh baca bukumu gitu. Kamu mau sampai Hmm. kapan nggak bergerak kayak gitu? Hmm. Ayo gitu kan. Terus ya udah deh pada ya juga ya gitu. Terus ya bener kata Mbak Popi gitu. Ternyata buku yang bahas perempuan ngomongin soal apa ya bahwa dia Bagaimana berhak menjadi istri merdeka. idaman, ya kan? Enggak maksud iya maksudku Itu atau banyak kita banget, Kalis. ketika kita nulis bahwa perempuan ini pikirannya boleh loh nggak dikontrol gitu, kamu boleh Hmm. loh Hmm. merdeka secara pikiran, secara tindakan, secara Hmm. keputusan-keputusan gitu ya. Itu Hmm. ternyata memang tidak lebih laku daripada yaitu tadi menjadi istri solihah, terus Hmm. menjadi perempuan yang dicemburui bidadari. Oke. Gini, Iya. gini. Aku sendiri kan punya satu support group buat perempuan, namanya Perempuan Tanpa Stigma. Di support group aku ini pun banyak banget yang curhat seperti itu gitu. Jadi memikirkan apa yang dikatakan oleh orang, apa yang dikatakan oleh lawan jenis untuk membuat mereka merasa mereka harus memperbaiki diri. Jadi Betul. self acceptance-nya belum ada dari self Mm-mm. acceptance. Aku sendiri kayak Kalis tadi ngomongin soal konten aja gitu ya. Kalau di digital kan kita harus 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 apa ya, harus memikirkan konteksnya dulu. Konteksnya apa nih? Sehingga orang paham pada saat aku mengucapkan A, mereka paham konteksku di mana sehingga yang tidak terwakili merasa oh, Kalis nggak lagi ngomongin aku kok. Kalis lagi ngomongin si A, Mm-mm. jadi akunya nggak usah tersinggung karena yang konteksnya adalah A gitu. Nah, Mm-mm. ada ketakutan nggak pada saat nulis? Misalnya nih, udah tahu nih konteksnya kita mau nulis apa. Terus abis itu kita kita di dalam pikiran kita adalah targetnya adalah ibu tunggal yang modelnya kayak kayak Mbak Popi, ibu tunggal dan dia bekerja dan dia adalah kepala keluarga. Misalnya, udah ada nih di otak. Mm-mm. Pada saat keluar, orang salah ngerti. Ada Mm-mm. nggak ketakutan pada saat nulis kalau Mm-mm. akan ada kayak tadi Kalis bilang backlash atau apalah komentar atau Mm-mm. mungkin uh, misalnya sampai orang ngomong boykot Kalis misalnya gitu. Ada nggak sih ketakutan Mm-mm. kayak gitu? Plus jadi kenyataan nggak ketakutannya? Pernah nggak jadi kenyataan ketakutannya? Kalau di levelku yang sekarang, maksudnya mungkin karena aku intensif di media sosial, mungkin kayak udah 4 tahunan gitu ya Mbak ya, sampai sekarang. Hmm, hmm, Itu di levelku yang sekarang, aku merasa eh, kayaknya backlash tuh udah kayak nggak kayak dulu gitu. Tahun-tahun hmm, pertama aku muncul, tapi tahun-tahun pertama aku muncul tuh memang aku mengalami bahwa buset dah gitu loh yang backlash banyak banget dan itu kayak dulu tuh aku ada masa-masa misalnya aku menyalahkan pembaca gitu ya yang hmm, ini bego hmm, banget sih masa hmm, memahami main ideaku aja nggak ngerti sih mereka kayak gitu kan hmm, tapi di sisi lain ya itu tadi aku berusaha mengevaluasi diriku sendiri enggak aku hmm, menulis seharusnya kalau aku penulis yang baik harusnya pesanku itu bisa diterima dengan baik oleh pembaca kayak gitu. hmm, Nah, hmm, disitulah hmm, tuh mencoba kemudian mengevaluasi banyak hal deh. Makanya kayak dulu tuh misalnya aku marah, aku tunjukin misalnya aku marah sama ustadz gitu ya, ustadz yang seksis, misoginis gitu ya. Itu bener-bener aku tunjukin, oh ini pemuka agama seksis, misoginis kayak gini-gini. Dan aku melupakan bahwa ustadz ini tuh jamaahnya tuh ya ampun jamaah aku nggak ada seujung kuku dia gitu. Jadi hmm, gini, jadi kayak tapi kalau di level yang sekarang aku bisa membuat memainkan kalimatku bahwa bahkan jamaah-jamaahnya Ustadz itu bisa memahami pesanku kayak gitu. Itu hmm, prosesnya hmm, panjang sekali gitu dan hmm, sebetulnya metode ini tuh udah diterapkan sih sama perempuan hmm, berkisah. Perempuan berkisah kan selalu mengawal ini ya, metodenya kan cerita. Dan hmm, pengalaman subjektif orang itu adalah selalu valid gitu, selalu hmm, otoritatif untuk dikisahkan kayak gitu. Nah, di situ gitu, maksudnya aku juga memakai metode itu sebetulnya bahwa misalnya ketika aku menentang RUU Ketahanan Keluarga misalnya, hmm, yang hmm, dia mendefinisikan laki-laki itu bertugas sebagai kepala keluarga,
Sedangkan Hmm. perempuan itu bertugas sebagai istri yang harus memastikan melayani suami dan memastikan ketahanan keluarga kayak gitu ya. Itu Hmm. ya aku menyajikan data bahwa kalian tahu nggak sih kalau 35% kepala keluarga di Indonesia itu adalah perempuan gitu. Saya. Sehingga sehingga mendefinisikan kamu mau bikin undang-undang gitu ya udah Hmm. eh, suami laki-laki tugasnya begini terus istri itu tugas suami sama istri mau didefinisikan sebagai undang-undang itu tuh nggak Hmm. valid sama realitas banyak keluarga yang di luar sana kayak gitu jadi itu kayak yang ya kita harus ngerti bahwa penulis juga harus punya data gitu maksudnya Hmm. kita marah itu nggak hanya marah atau ngatain orang aja gitu, tapi bahwa kita marah itu ada datanya dan kita Hmm. marah itu dengan aku juga belajar bahwa yang satu hal yang ini ada bukunya sebetulnya bukunya serius. Jadi Hmm. apa ya? Memainkan emosi gitu. Jadi misalnya kalau kita nonton di Facebook itu kan ada 5 emot ya. Jadi Hmm. ngakak, terus nangis, terus Hmm. wow, terus marah, ya kan kalau di Hmm. Facebook. Jadi itu sebetulnya menurutku dia jenius banget sih, si yang punya Facebook itu. Karena aku Hmm. nulis pun sekarang dengan cara seperti itu. Jadi gini, tujuan tulisanku apa nih gitu. Aku mau semua orang yang baca tulisanku tuh setelah baca tulisanku nangis gitu itu tuh Hmm. angle gitu. Atau aku Hmm. mau semua orang, misalnya ketika aku mau menceritakan pengalaman penyintas kekerasan seksual gitu ya, itu misalnya aku mau angle-nya, aku mau semua pembaca yang baca tulisanku setelah baca tulisan ini tuh marah sama pelaku gitu. Hmm. Itu hal-hal yang itu sebetulnya teknik penulisan gitu. Hmm. 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 Iya, aku sendiri juga sebenarnya berharap jadi penulis ya kan. Hmm. Kalau aku sendiri emang orang komunikasi, jadi Hmm. memang urusan angle adalah urusan yang nomor satu yang aku pikirin. Jangan sampai nanti orang Hmm. berpikirnya adalah pada saat aku menulis seperti ini, mereka malah pikirannya kemana-mana. Sama Hmm. seperti kalau misalnya ada yang berkomentar di Twitter gitu. Contoh Hmm. kasusnya adalah yang kemarin pada saat ada pelecehan seksual terhadap si siapa lah pangeran siapa itu yang dari Brunei, semua perempuan hampir semua Hmm. komentar Hmm. perempuan masuk kemudian ngomongin soal dia. Namun kemudian ada satu satu postingan yang menarik perhatianku di mana dia bilangnya adalah oh ini SJW pada kemana nih? SJW pada Hmm. kemana nih giliran ada yang kayak begini pada diam lu semua. Nanti kalau misalnya Hmm. korbannya perempuan baru lu pada ngomong. Nah itu Hmm. kemarin aku sempat jadiin jadiin ini juga jadiin tulisan juga di Instagramku yang nggak seberapa kalau Hmm. followernya sebenarnya. Tapi masih ada juga orang yang nggak paham kalau maksudku adalah kamu membicarakan soal pelecehan seksual, tapi kamu mendirect orang untuk tidak membahas pelecehan seksualnya, tapi Hmm. memfokuskannya ke yang satu lagi urusan SJW ini gitu. Jadi Hmm. buatku Hmm. it's counterproductive gitu. Nah, bagaimana caranya kalau kali sendiri untuk berusaha tetap fokus ke satu hal. Misalnya nih, kali lagi ngomongin Hmm. soal keperawanan gitu. Hmm. Terus Hmm. tiba-tiba ada orang yang ngomongin soal dari angle bukan angle ya, misalnya beropini kemudian keperawanan ini disangkut pautkan dengan bagaimana fitrahnya perempuan misalnya. Jadi Hmm. kemana-mana Hmm. nih. Hmm. How do you redirect them menuju ke Hmm. yang karisma? Karena kan pasti ada keinginan untuk objektifnya ini, tujuan aku menulis ini, kemudian ini Hmm. begini, tapi pada saat orang mungkin pemahamannya ke sana kemari, especially di digital, how do you redirect them? Bagaimana cara mengembalikan lagi? Hmm. Selain tadi sebagai penulis itu harus rendah hati ya. Sebetulnya di sisi lain di media sosial kita juga boleh tinggi hati. Dalam dalam Gimana itu tuh? Gimana untuk tuh? yang tadi Mbak. Jadi gini, kita harus tahu juga level orang yang kita ajak ngomong di media sosial gitu. Hmm, Karena hmm, sering kali aku sangat punya pengalaman gitu ya. Dia ngetrol nih pakai pertanyaan gitu ya. Terus kita jawab beneran gitu ya, sampai aku cariin tuh teorinya di buku gitu kan, jawabnya serius panjang-panjang. Ternyata dia otaknya nggak nyampe. Atau Jadi ini kayak pengalaman aku barusan nih. Dia sebenarnya sudah punya jawaban sendiri.
Iya Dia betul. cuma pengen. Jadi betul. Jadi misalnya kayak aku berkali-kali live kayak gini ya. Aku kan punya banyak topik. Misalnya waktu itu ngomongin soal life quarter life crisis, terus Hmm, ngomongin soal bagaimana ngomongin gender equality ke pasangan, atau aku pernah hmm, juga topiknya bagaimana ngomongin gender equality ke anak. Tapi yang hmm, ikut live kayak gini pertanyaannya, Mbak, apa sih pendapat Mbak Kalis tentang jilbab gitu ya waktu itu? Karena kakak pakai jilbab tuh rambutnya nongol-nongol kayak gini gitu. Terus hmm, ya apa ya, kita harus punya, maksudnya gini, nggak semua yang kayak gitu itu harus ditanggapi dengan serius. Kadang aku punya hmm. punya metode juga, bercandain aja gitu. Karena pengalaman mengajarkanku untuk tidak Hmm, take semua orang tuh seserius itu gitu. Jadi misalnya kayak hmm. gini, nanti kalau aku jawab jawabannya beda, lu ngambek gitu aja. Jadi dia nyanyain hukum apa gitu ya. Terus Hmm. nanti gue jawab jawabannya beda, lu ngambek. Lu kan udah punya hukum lu sendiri kan sebetulnya gitu. Terus Hmm. jadi ya kayak diajak bercanda-bercanda aja yang kayak Hmm. begitu-begitu gitu. Ya, aku sering lihat juga postingannya Kalis yang eh, apa ya, bercanda-bercanda lah sebenarnya gitu, tapi jelek gitu bercandaannya, sampai kalau ketawa tuh ketawa ketawa sampai yang aduh ngerti nggak sih lo gitu. Rasanya tuh pengen gitu. Terus ngomongin soal penulis perempuan, nggak usah jadi penulis lah ya, jadi apapun kayaknya perempuan sekarang dipertanyakan gitu. Sebagaimana kayak aku ngomong tadi sama single mom, aku single mom, aku punya anak satu, aku janda gitu. Orang-orang kayaknya pada saat ngelihat aku tadinya ada suami di rumah terus nggak ada suami aja udah mikirnya udah yang kemana-mana gitu kayaknya gitu. Pernah nggak sih ada yang ngomong ke kamu, penulis tuh ya nggak, penulis perempuan tuh ya ribet, nggak perlu lah yang kayak apa terlalu teknis gitu. Perempuan tuh penulis perempuan itu kebanyakan pakai perasaan, jadi mendingan bikin yang romansa romansa lah gitu atau apa. Pernah nggak ada yang ngomong kayak begitu, dan kamu jawabnya kayak apa? Karena orang, maksudnya dari awal sebetulnya kan aku membangun citra aku di dunia kepenulisan sebagai penulis yang serius ya. Maksudnya aku Hmm, ketika ngomongin agama dulu itu sebetulnya ngomongin hal yang serius kayak identitas politik gitu-gitu Mbak. Jadi hmm, dari awal, atau bahas isu perempuan pun tuh juga isu-isu yang serius gitu. Jadi orang hmm. mungkin yang lebih lebih sering ku terima sebetulnya adalah label the angry feminist gitu loh. Jadi kayak yang Kalis kan bisanya, apalagi misalnya aku pernah pernah tampil di TV, aku ngegas sama Hmm. salah satu anggota DPR laki-laki gitu ya, yang Iya, jadi itu aku nonton. orang jadi orang taunya tuh ya Kalis yang selalu marah-marah, Kalis yang selalu ngegas, Kalis yang orangnya nggak pernah santai gitu, dan I'm okay with that gitu ya, Hmm, karena gini, nggak waktunya bercanda lagi sih emang ketika kita hmm, ngomongin hak-hak korban kekerasan seksual gitu misalnya. hmm, Atau nggak waktunya bercanda lagi ketika kita ngomongin stigma yang diterima ibu tunggal atau janda seperti Mbak hmm, Poppy gitu. Lu ngarepin hmm, apa? Maksudnya perempuan ngalah terus? Ya enggak lah gitu. Ya udah. hmm, Maksudnya akhirnya misalnya aku pernah dikasih tahu sama Bu Dina Sulaiman waktu itu, dia kan sangat berpengalaman ya dalam menerima bully-bully gitu ya. hmm, Aku dikasih tahu bahwa sebetulnya yang perlu kita punyai itu adalah prinsip atau apa namanya ya, eh, posisi kita itu memang menyadari bahwa kita sudah mengambil posisi tertentu atau nilai hmm. tertentu atau sikap tertentu, dan ya udah gitu, kita teguh aja dalam posisi kita itu gitu. Jadi ketika misalnya lu dilabel ah penulis perempuan yang bisa marah-marah, lah emang Hmm. gitu loh. Ya udah gitu. Ya emang gitu. Jadi Hmm. ya udah gitu, maksudnya iya gitu. Benar, itu juga yang aku apa, yang kita nih kalau di perempuan berkisah juga gitu ya, dan kita di komunitas kita nih, komunitas perempuan, kita selalu bilang sama teman-teman yang pada curhat nih, wah aku begini aku begitu. Anakku buka snack, mohon maaf ya. Jadi apa, mereka tuh
selalu bilang ya aku orang-orang ngomong begini, orang-orang ngomong begitu, orang-orang ngomong begini, gimana ya caranya supaya aku supaya aku nggak diomongin seperti itu. Dan aku bilang we're not everyone's cup of tea and it's fine. Nggak semua orang harus suka sama kita kan sebenarnya. Dan nggak apa-apa pada saat kita menyadari kayak kali tadi ngomong. Jadi buat sobat perempuan berkisah yang lain, kalaupun misalnya banyak orang yang nggak suka sama kita, ya nggak apa-apa selama kitanya paham apa yang bisa kita cintai dari diri kita sendiri. Gitu, Dan paham posisi kita di aku dulu mana. gini Mbak, termasuk misalnya kalau aku di isu perempuan dan Islam ya, Hmm, itu hmm, dulu tuh aku ngebet banget misalnya kayak yang eh aku ingin kelompok yang ibaratnya yang sering ku sebut sebagai konservatif, maksud hmm, dalam isu-isu perempuan gitu ya, yang itu aku pengen pokoknya pesanku juga harus diterima oleh semuanya mereka gitu ya. Dulu dulu hmm, kayak gitu. Dulu itu gitu banget gitu. Sehingga ketika misalnya aku menulis sesuatu dan kok tetap nggak dipahami ya, kok maksudnya tetap nggak nyampe gitu. Itu aku merasa patah hati banget gitu. Tapi hmm, hari ini hmm, aku nggak kayak gitu lagi. Hari hmm, ini aku misalnya kayak apa namanya tulisan kamu, misalnya kayak misalnya aku tuh sering dapet sampai akhirnya gini di DM gitu ya, ada hmm, perempuan yang perempuan ini itu istrinya ekstremis ISIS, Mbak. Jadi hmm, di, dia pernah DM aku kayak, Mbak Kalis, makasih ya sudah menulis sesuatu tentang waktu itu ya aku nulis tentang ekstremisme beragama gitu ya. hmm, Suami saya seorang teroris, Mbak, tapi saya belum bisa melepaskan diri dari ya ikatannya dia kayak gitu. hmm, Tapi dia merasa waktu itu sangat berterima kasih dengan tulisanku kayak gitu. Terus atau ada lagi misalnya ya banyak lah misalnya kayak perempuan yang nge-DM, Mbak makasih ya udah nulis ini gini gini gini. Jadi kayak yang hari ini misalnya tulisanku ngefek ke satu perempuan aja tuh aku sudah merasa kayak dapat kekuatan, Mbak, gitu. hmm, Nggak hmm, perlu hmm, puluhan ribu perempuan di luar sana atau nggak perlu puluhan ribu perempuan dan laki-laki di luar sana itu hmm. menerima menerima ideku gitu atau menerima pikiranku gitu. Jadi Karena ada satu karena aja tuh udah puluhan ribu pun berawal dari satu kan. betul Sebenarnya banget. menjadi puluhan ribu. Betul, betul, Jadi betul. kayak misalnya ketika kita ngomongin isu pelecehan seksual, Hmm, yang di Twitter itu selalu pasti banyak banget laki-laki yang kemudian itu ngomongnya, SJW nih apa-apa dipermasalahin gitu ya, hmm, siul-siul dipermasalahin. Terusnya kalau yang nyulin cakep pasti ini kan lu kayak gitu-gitu ya. Itu hmm, dulu itu ucapan laki-laki yang kayak gitu tuh sangat mengganggu banget buat aku. hmm, Tapi hmm, hari ini udah nggak lagi gitu. hmm, Jadi hari ini ya udah aku fokusnya adalah to educate bahwa sexual harassment atau sexual assault itu nggak boleh. Bahwa hmm, perempuan itu terganggu dengan pelecehan seksual. Perempuan itu terganggu dengan aku fokusnya adalah apa namanya? Tindakan kamu itu kekerasan verbal loh. Tindakan hmm, kamu itu tergolong kekerasan ekonomi loh gitu. Jadi hmm, fokusnya ke situ aja gitu. Di level hmm. itu aja banyak orang yang belum ngerti kok gitu. Iya, benar, benar, benar. Hmm, hmm, Gitu. Jadi kalau misalnya boleh aku simpulkan sedikit nih ya, pada saat hmm, menulis sesuatu, pada saat kita mempunyai tujuan, kita pada saat menulis sesuatu terutama hmm, pada saat kita menulis sesuatu di sosial media yang bisa dilihat banyak orang. Kita harus hmm, paham dulu objektif kita pada saat menuliskan itu, dan hmm, kalaupun misalnya pesan ini tidak tersampaikan ke sebagian orang, it's okay selama hmm, apa yang kita sampaikan ini adalah mengandung apa ya, sudah cukup mewakili apa yang perlu kita sampaikan ke orang-orang gitu. hmm, Memang kalau misalnya di ilmu komunikasi karena aku orang iklan ya, di kita juga hmm, seperti itu. Ada targetnya, hmm, target market namanya. Jadi kalau ya, satu iklan tidak menarik kamu, artinya memang kamu bukan targetnya. Tapi sangat menarik buatku, berarti aku targetnya. Sesimpel itu gitu. Jadi hmm, cara kita berpikir pun pada saat kita menulis seperti itu ya Kalis. Maksudnya kita berpikir hmm, kalau tujuan kita apa, kalaupun tidak sampai ke seluruh orang Indonesia gitu, menyenangkan seluruh hmm, orang Indonesia, it's okay selama apa yang kita mau sampaikan tersampaikan dengan baik. Correct? betul. Yes, oke. Tapi Okay. kalau di isu perempuan, aku juga belajar itu penting adalah untuk misal gini, kita nggak selamanya juga bisa attack
kelompok-kelompok yang misalnya kita kesel banget, misalnya kayak eh, membahasakan misalnya eh, laki-laki tuh emang sulit ya ngerti pengalaman perempuan gitu. Padahal Hmm, nggak semua laki-laki. Hari ini benar. ada banyak juga laki-laki itu yang sangat suportif kepada pengalaman perempuan, misalnya kayak gitu. Hmm, Atau hmm, kita ngira bahwa misalnya, iya nih kita judgmental juga pada sesama sisterhood kita. Misalnya kayak, hmm, iya nih uhti-uhti yang jilbab yang lebar tuh emang nggak open minded gitu. Salah hmm, gitu. Padahal hari ini banyak juga sisterhood kita uhti-uhti itu yang sangat open pada isu-isu perempuan kayak gitu. hmm, Jadi yang aku pelajari juga eh, target itu bukan sesuatu yang justru kita serang, tapi itu yang mau hmm. kita rangkul gitu. Jadi Benar, benar. hati-hati juga kalau kita milih bahasa kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Memang ada beberapa juga teman-teman yang eh, postingannya postingannya aku komentarin karena dapat backlash. Padahal Mm-mm. sebenarnya tujuan untuk memposting benar, namun Mm-mm. konteksnya, narasinya yang agak sedikit membuat jadi orang, "Ini apaan sih nih?" Mm-mm. gitu. Jadi Betul. komentar-komentarnya pun sudah bisa ditebak sebenarnya, kayak Kalis ngomong udah bisa ditebak nih kalau Iya. misalnya lu ngomongin kayak begini, ini orang-orang akan Mm-mm. komentarnya begini, begini, Benar. begini, begini. Aku kadang Kita juga kalau di Twitter tuh Mbak, orang-orang kayak pada kesel banget sama misalnya so called SJWA gitu ya. Itu hmm, kadang-kadang dalam hati tuh aku juga membatin, emang bener sih aku bisa nulis hal yang sama tanpa harus dapat bulian yang sebesar si SJW itu gitu loh. Jadi gemes iya juga benar-benar. kadang-kadang. Benar-benar karena again gitu kalau buat orang komunikasi kayak kayak aku gitu ya, aku selalu bilang sama teman-teman, teman-teman, bukan apa yang kalian sampaikan yang penting, tapi bagaimana cara kalian menyampaikan yang penting. Karena itu akan mengubah bagaimana orang menerima. Kalau komunikasi kan proses, proses merelay dan menerima. Ada proses di situ. Sehingga kita harus pahami dulu konteksnya apa dan bagaimana cara menyampaikannya sehingga ini menjadi edukasi dan bukan jadi apa ya, bukan jadi ajang buat saling bully gitu sebenarnya, karena biar rata-rata suka gitu tuh, wow satu nyautin, aku tuh sering aku pernah lihat postingan Kalis yang berakhir dengan para komentator berantem sendiri. itu 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 lucu banget sih sebenarnya, aku ngeliat wow Kalisnya santai tapi semua followers dan komentatornya tuh saling ribut sendiri. How does it affect you secara secara kamu sendiri sebagai orang yang menulis, kalau ngelihat orang-orang berantem di komentarmu tuh kayak gimana, does it affect Sekarang you? aku mengevaluasi diriku sendiri. Kalau misalnya yang backlash, yang nggak ngerti sama pesan yang kutulis ternyata lebih dari katakanlah 30% aja ya. Itu hmm, berarti yang salah aku Mbak Popi. Gitu. hmm, Jadi aku hmm, hmm, harus harus mengevaluasi diriku sendiri ketika pesan ini nggak nyampe. Kenapa ya orang-orang kok malah justru berantem sendiri kayak gitu. Jadi itu berarti aku yang salah gitu. Kalau aku hmm, bener nulisnya, harusnya misalnya yang nggak ngerti, ya ini yang nggak ngerti itu misalnya kayak ya 20% orang lah yang misal otaknya emang udah tertakdir tidak bisa memproses informasi dengan baik kayak gitu. Yang kita give up udah nggak bisa do something untuk orang-orang yang hmm, emang lu jelasin kayak apa dia emang belum levelnya buat ngerti pesan ini gitu. hmm. Tapi kalau jumlahnya tuh udah tinggi banget gitu ya, kok perasaan tujuanku nulis ini biar ini tapi orang kok salah ngertinya. Berarti tadi aku memang kurang bismillah nih pas posting kayak gitu. Tapi ada nggak sih satu postingan atau misalnya satu bukumu yang berakhir dengan banyak banget orang yang ngebully dan bikin kamu drop? Kalau buku nggak ada, karena buku itu kan udah tulisan yang terfilter dan ada editor di Hmm, situ juga. Jadi hmm, aman sih. Kalau tulisan itu udah zaman yang ya dulu yang zaman awal-awal banget sih Mbak Popi yang kayak gitu hmm, gitu. Mm-mm. hmm. Tapi ada yang sempat sampai bikin drop. Dulu banget. Dan Hmm, itu dulu aku tuh kalau drop
pas awal-awal tuh Mbak Pupi, orang kan sering nanya ya, Kalis kok kuat banget sih, misalnya ngegas terus gitu. Dah, jangan salah, aku dulu awal-awal deactive account juga. Aku dulu sakit panas seminggu, bahkan gak cuma 3 hari mikirin komentar orang gitu. Terus sekarang nih kan kamu bilang nih ada proses menuju ke kamu yang sekarang, yang lebih, Hmm. yang udah tahu, yang ini nggak usah dibales, yang ini oke, Hmm. yang ini harus Hmm. dijelasin, atau mengevaluasi diri sendiri kalau, oh ya tulisan gue yang ini kayaknya memang salah nih cara gue menuliskannya, yang ini udah paling benar, atau yang ini nggak begitu gitu. Proses yang panjang itu Hmm. awalnya ada trial and error atau sudah langsung menemukan, pasti ada trial and error kan, nggak mungkin yang langsung Trial and menentukan oh error. gue kayaknya harus begini, gue kayaknya harus begini. Nah, bagaimana caranya dari titik A sekarang kali sudah sampai di titik B? Trial and error banget. Aku inget Mbak, dulu Hmm. misalnya aku itu nulis, aku kan ketemu sama pendamping penyintas kanker payudara Mm-mm. yang itu kayak udah level provinsi gitu, Mm-mm. yang dia cerita bahwa ada banyak penyintas kanker payudara yang justru ditinggalkan suaminya ketika dia Mm. sedang berjuang gitu. Karena Mm. dan itu sebetulnya fakta, walaupun banyak laki-laki yang sangat setia dengan suaminya dalam kondisi apapun ya. Nah, Mm. waktu itu aku tuh nulis kayak gitu. Dan itu tuh backlash-nya besar sekali gitu. Dari orang-orang yang misalnya kayak ya suami-suami yang dia merasa menjadi dia punya istri penyintas, Mm. tapi dia bersetia sama istrinya bahkan untuk waktu yang bertahun-tahun, tiba-tiba baca tulisanku kayak gitu, kayak gitu. Terus kemudian ada juga dari perempuan yang dia bercerita misalnya, aku punya paman istrinya kanker gitu ya, dan dia setia bertahun-tahun sama istrinya Mbak gitu. Kamu ada datanya nggak nulis kayak gitu, kayak gitu. Jadi Mm. kayak yang Mm. ya itu maksudnya kayak belajar dari hal yang semacam itu gitu. Oh, jadi ya sekarang bener-bener apa ya, itu tadi maksudnya ya trial and error sih kayak gitu. Oke. Kalau sekarang Hmm. nih, kalau misalnya sebelumnya gitu ya, di awal-awal tuh pasti kayak tadi Kalis ngomong berat banget gitu awal-awal, apalagi ngegas lagi kayaknya ngerasanya harus ngegas gitu sehingga energi yang terbuang banyak gitu sampai bikin aku Hmm. sampai panas gitu badanku sampai seminggu. Sekarang ini kalau separah-parahnya tuh kayak gimana? Terakhir tuh apa ya yang oh iya, terakhir tuh pas aku nulis soal ini kayaknya idahnya BCL tuh. Itu kan Oh loh, ya, nah. itu kan disalahpahami oleh banyak kalangan pesantren tradisional ya pada saat Hmm. itu. Jadi tujuanku sebetulnya adalah eh, mendukung ibu bekerja. Jadi kayak Hmm. yang dulu misalnya hukum idah secara fikih itu kenapa kok apa namanya istri itu nggak keluar rumah bener-bener sampai 3 bulan gitu ya, atau Hmm. bahkan 6 bulan gitu ya. Itu tuh karena apa, zaman dulu di kultur negara Arab di tempat lahirnya Hmm. fikih gitu ya, itu kan karena lelaki itu bener-bener penanggung nafkah utama pertama, Hmm. yang ketika dia meninggal itu warisannya banyak, Bo. Terus Hmm. yang Hmm. kedua itu apa namanya, sistem zakat itu jalan buat janda-janda Hmm. di negara Arab zaman dulu gitu. Nah sekarang kan kita nggak ada, siapa janda yang ditanggung pemerintah misalnya ketika suaminya meninggal, gimana mau berbulan-bulan nggak keluar rumah gitu ya, nggak Hmm. kerja gitu kan, kan nggak Iya. bisa. Waktu itu sebetulnya arahnya tulisanku tuh mau ke sana gitu. Hmm. Tapi sama ya waktu itu ada yang menyalahpahami, kemudian digiring tulisanku itu bahwa Kalis menolak hukum fikih. Jadi udah bergeser gitu ya. Hmm. Dan itu aku stres karena pada saat itu tuh backlash-nya tuh dari kalangan pesantren sendiri gitu, yang sebetulnya tuh Hmm. basiskus di mana aku lahir kan, di Hmm. mana aku tumbuh gitu. Jadi kayak yang ya yang itu aku ini sih waktu itu langsung pagi-pagi
ketika aku tahu, waduh, backlash nih gitu ya, komentar ratusan, terus apa namanya, mention di story, Hmm. terus bahkan Hmm. orang email aku secara langsung gitu. Aku nelpon support systemku yang waktu itu Mbak Alisa Wahid, aku nelpon Pak Kiai Fakih, aku telepon. Terus siapa ya yang aku telepon lagi? Pokoknya ada orang-orang penting yang ya yang aku telepon pada saat itu yang aku merasa bahwa aku udah disupport sama orang-orang ini Hmm. dan that's enough for me gitu. Hmm. Jadi support system juga penting ya untuk kita pada saat kita lagi proses healing gitu dari backlash atau misalnya dari komentar atau misalnya dari omongan orang gitu mengenai diri kita sendiri. Punya support system juga penting. Oke, ada yang bertanya-bertanya nih ya. Kita lihat dulu ya pertanyaannya ya. Ada satu tadi ngomong Upik KGST. Dia bilang, aku sering sekali dipandang sebelah mata sebagai feminis ketika menjelaskan isu gender bahkan dengan orang-orang asing yang notabene kita pikir lebih open minded tuh ini kayaknya dia cuma lagi curhat kayaknya nih gitu. Eh, menjelaskan isu gender bahkan dengan orang-orang yang notabene orang-orang asing yang notabene kita pikir lebih open minded gitu. Kalau ini buatku buatku based on pembicaraan aku sama Kalis tadi sebenarnya sama gitu. Kita pada saat kita menyampaikan sesuatu, kita paham dulu objektifnya. Jadi kita nggak punya ekspektasi kalau oh orang ini harus paham, orang ini harus paham, orang ini harus paham. Kalau kita menyampaikan informasi, kita harus paham kalau kita sedang menyampaikan informasi, bukan sedang meminta feedback atau meminta orang untuk berkomentar gitu. Jadi pada saat mereka tidak paham pun it's okay. Kalau aku gitu. Kalau Kalis bagaimana? Tadi ada keyword menarik. Dia bilang pada orang asing yang kupikir lebih open minded. Jangan berekspektasi dulu sama orang asing. Benar, benar. Karena aku sering banget mengalami itu orang-orang yang ini orang gue pikir pinter ya. Ini orang gue pikir misalnya levelnya berpikir tuh misalnya udah 5 gitu ya. Ternyata baru 1 gitu. Iya. Jadi Dan ini menarik juga Kalis karena beberapa waktu lalu aku juga sempat bikin live Instagram membahas tentang pasangan orang asing. Dan ini tulisan open minded itu ya hampir 100% ngomongnya seperti itu. Kalau misalnya kamu nih pengen punya pacar orang asing karena apa? Menurut kamu karena alasannya apa? Dan hampir semua menjawab karena open minded. Gitu. Jadi buatku sendiri yang memang kebetulan pasanganku yang sekarang bukan orang Indonesia gitu. Jadi suka bingung, kebetulan aja gue ketemu orang yang benar menurutku. Jadi bukan masalah dia orang asing atau dia orang Indonesia, tapi bagaimana orang ini berpikir menurutku ya yang membuat dia open minded atau enggak gitu. Orang Indonesia juga banyak kok yang open minded menurutku, laki-laki mau perempuan gitu. Dan again kayak tadi Kalis ngomong gitu, kita pada saat kita mengeluarkan sesuatu, kita harus memilih untuk memilih untuk paham bahwa kita tidak bisa punya ekspektasi yang begitu besar kepada orang-orang yang membaca tulisan kita gitu. Terus ada lagi apa nih? Sebentar. Makasih udah ngadain ini, Mama. Terima kasih. Terus Mbak Kalis, ada pertanyaan dari Nima Dewanti dari Anti. Mbak Kalis boleh nanya, target utama pembaca buku Mbak Kalis siapakah? siapa ya? Kayaknya aku nggak dari segi usia atau gender kayaknya aku nggak ada. Cuman tujuanku eh, agar itu tadi, agar pengalaman perempuan itu tersampaikan dengan lebih banyak, punya platformnya gitu aja sih. Jadi bukuku itu jadi platform sebetulnya untuk menginformasikan bahwa perempuan ini punya pengalaman biologis, punya pengalaman sosial yang membuat dia sering terpinggirkan, membuat dia sering terstigma, membuat dia ya macam-macam gitu yang nggak bisa mencapai kesetaraan yang pada posisi yang sama, kayak gitu-gitu, yang perempuan ini bukan cuma ngobrolin soal pakaian doang, kayak gitu. Jadi aku nganggepnya lebih bahwa sebagai platform sih. Jadi bahwa
platform ini kemudian menyentuh siapa, itu aku juga nggak tahu gitu. Karena kadang-kadang aku juga kadang kaget gitu ya, Mbak, bukuku Muslimah yang diperdebatkan, yang buku yang Hmm. ngegas banget itu teman-teman bercadar banyak banget yang baca loh. Dan reviewnya Hmm. keren-keren gitu. Jadi dan bahkan itu kan aku nggak mungkin kalau ngomongin targetku tuh bukan mereka dulu gitu. Hmm. Kayak aku tuh Hmm. lebih lebih dulu tuh aku mikirnya tuh orang apa namanya teman-teman perempuan yang misalnya posisinya itu dia mulai mempertanyakan religiusitasnya gitu ya, nanyain Hmm. agama, Hmm. eh, tapi dia eh, nggak mau juga, misalnya dia ngambang gitu, takut sama ceramah-ceramah yang serem, tapi di Hmm. sisi lain dia mulai penasaran sama agama, mempertanyakan Hmm. dirinya lagi, karena aku banyak banget ketemu perempuan-perempuan yang ini Mbak, misalnya kayak orang tuanya tiba-tiba hijrah gitu ya, terus itu ngefek ke dia atau suaminya Hmm. tiba-tiba hijrah itu ngefek ke istri kayak gitu kemudian Hmm. dia Hmm. kayak nggak tahu harus apa gitu sebetulnya dulu aku pengen merangkul yang posisinya tuh mengambang kakinya itu berdiri di nggak mau nggak bisa nih ke sini gitu Hmm. itu Hmm. Hmm. targetku tuh dulu sebetulnya itu tapi aku nggak nyangka ternyata itu jadi menyentuh orang lebih sekarang range-nya sih lebih kemana-mana gitu teman-teman Hmm. bercadar baca, terus orang-orang yang nggak peduli agama misalnya juga baca itu, padahal jelas-jelas judulnya muslimah, banyak make istilah-istilah yang masih fikih-fikih juga gitu, tapi mereka baca Hmm. dan that's okay. Terus laki-laki yang ini lucu banget nih, terutama ya, maksudnya cowok-cowok yang ya dia lagi PDKT sama feminis, terus kemudian dia baca buku itu ya, Hmm. itu maksudnya ya itu udah ya aku seneng jadi ternyata dia bisa justru lebih besar dari target yang kupikirkan gitu. Oke, oke. Terus tadi ada yang komentar juga, oh Kalis bukunya ada 4 ya, aku pikir ada 3 gitu. Aku emang Oh, tadi juga aku sempat googling gitu ya, cari-cari tahu. Katanya 4, aku kok taunya 3. Ternyata yang nggak yang sering nggak kelihatan adalah yang berislam seperti kanak-kanak. Jadi kalau misalnya itu googling itu yang paling susah untuk dapetin infonya itu emang gitu. buku pertama, itu buku Hmm. project sama UNDP dan emang gak dijual. Oh. Gitu. Heeh. Jadi memang 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 ada 4, cuma yang kedengeran memang hanya 3 kan ya, yang 3 terakhir gitu. Terus ada lagi, gimana kalau kasih pemahaman ke keluarga? Maksudnya supaya keluarga terima gimana? Nggak tahu nih, terima apa ya maksudnya, Dek? Dari terima JJ Karimah. terima nilai-nilai Mungkin gender equality ya. mungkin iya, mungkin. Mhm. Hmm. Kalau aku tuh Gimana gini, tuh caranya kalau buat misalnya keluarga? apa ya Mbak, kadang aku nggak bisa menggampangkan juga ya. Misal kayak Mbak Popi Hmm. pasti ngerasain juga lah jadi ibu tunggal, jadi janda misalnya. Hmm. Itu kan justru apa ya, tekanan yang Mbak Popi terima pasti yang paling berat dari keluarga deh, dari orang-orang, justru dari Orang-orang orang-orang yang terdekat. iya, yang kita harapkan ngasih kita support tapi ternyata enggak gitu. Iya nggak sih Mbak? Ya, betul. Jadi kayak yang apa ya? Ya sekali lagi maksudnya kita nggak bisa itu ke keluarga pun kamu nggak bisa punya ekspektasi yang Hmm. besar gitu. Jadi misalnya Oh iya nih aku pun sama nih, ada juga nih pemahaman sama-sama pertanyaannya. Bagaimana memberi pemahaman kepada orang-orang tua atau tetangga yang masih mempermasalahkan batas umur menikah? Kayaknya sudah bukan hal yang ini ya, yang luar biasa urusan pernikahan dan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga katanya. hmm, Terus itu satu. Terus yang kedua, Mbak Kalis, pernah nggak sih ada yang maksa untuk diangkat isu pribadinya untuk dijadiin tulisan? Dua itu sering coba. banget yang kedua itu sering banget jawabannya. Dan kalau Sering memang itu banget. yang kalau memang itu penting pasti aku langsung angkat gitu karena itu Hmm. bukan kadang-kadang sebuah isu itu bukan request pribadi seseorang itu tapi sebuah isu itu sebetulnya mewakili banyak perempuan di luar Banyak sana ya. gitu. Hmm. Hmm. Heeh. Terus yang tadi ya ke keluarga kalau misalnya apa yang kamu pembuktianmu misalnya itu bisa membeli mulut mereka, lakukan Hmm. itu. Jadi misalnya kayak yang dikomenin kayak apa ya kerja mulu gini-gini gitu ya.
Misalnya kayak Hmm. orang tua juga ya, tapi ternyata kamu bekerja, duitmu banyak, itu bisa kayak kontribusi ke keluarga atau bahkan Hmm. misalnya yaitu membeli mulut-mulut jahat itu gitu ya. Itu kan itu lakukan gitu. Kadang-kadang kamu emang harus songong untuk mendapatkan kekuatan dalam diri kamu untuk meyakini bahwa nilai-nilai kamu itu layak diperjuangkan. Kamu itu harus punya Hmm. nilai-nilai songong itu. Hmm. Apa namanya? Misalnya dia aja aku mau sekolah sampai S3 nanti gue beli mulut lo pada kayak gitu tuh perlu. Tapi itu tuh Bener-bener. Dulu tuh, karena gini, ini pengalaman pribadiku ya. Pengalaman pribadiku tuh dulu, aku ini kan orang Jawa ya. hmm, Anak bungsu. Anak bungsu itu kan udah yang perempuan, bungsu, diam dengerin. Kalau orang tua ngomong dengerin. Aku tuh inget banget mamaku selalu ngomong gitu. Kalau orang tua ngomong tuh dengerin. Kalau orang tua ngomong dengerin gitu mulu kan. Sampai akhirnya aku bilang, aku nih bukan lagi ngelawan orang tua loh. Aku nih sedang mempertahankan apa yang menurutku baik. You should be proud of me. Mama seharusnya bangga loh sama Pi. Aku panggilannya Pi di rumah. Mama seharusnya bangga loh sama Pi karena Pi punya prinsip. Itu berarti mama mendidik Pi dengan baik karena aku jadinya punya prinsip. Jadi aku balikin betapa dia sudah membuatku menjadi seperti ini. Kalau apa pribadiku yang kuat seperti ini adalah karena dari dia. Sampai akhirnya dia yang ya wes ya udah terserahmu. Ini apa hidupmu seperti apa kamu jalanin selama kamu bisa bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Sebenarnya kalau orang tua menurutku ya, kalau orang tua sebenarnya cuma pengen kita paham tujuan hidup kita aja. Selebihnya mereka nggak akan resein kalau kamunya sendiri jejak juga gitu. Kalau buat aku betul. gitu sama ibuku. That's the Gitu. point. Yang penting tuh selesai sama diri kamu sendiri, gitu. Hmm. Karena ketika sebetulnya kamu, kalau bahasa Mbak Popi tadi, kamu jejek, itu sebetulnya omongan orang tuh nggak terlalu ngefek kok. Misalnya kayak gini, sekarang kamu lagi S2, terus orang nyuruh kamu nikah gitu ya. Kalau kamu jejek bahwa ya udah, maksudnya kamu mau serius sama keilmuanmu gitu ya, kamu yakin bahwa maksudnya ya nikah kalau nanti ketemu jodohnya yang emang udah satu value kan juga bisa nikah sendiri gitu ya. Itu Hmm. kamu pasti akan santai-santai aja. Tapi jangan-jangan di dalam diri kamu sendiri, kamu itu juga masih terjajah gitu. Kamu Hmm. internalize patriarki, kamu sebetulnya diri kamu sendiri itu patriarki. Jadi masih belum 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 begitu yakin. Nanti kalau aku nggak dapet jodoh gimana ya? Aku kan udah usia segini, ini gini. Jadi sebetulnya kamu tuh otak kamu belum jejak juga gitu. Ya Iya, itu. it Jadi starts. mas, Jadi aku juga, kita nih di Perempuan Berkisah juga seperti itu. Baik kita secara pribadi dari redaksinya ya, gitu dari salah satu redaksinya Perempuan Berkisah, dan di Perempuan Berkisah pun kita biasanya memberikan saran adalah untuk melihat ke diri kita sendiri dulu. Kita fokus ke diri kita sendiri dulu gitu. Pada saat kita fokus ke diri kita sendiri, kitanya sudah kuat, it doesn't matter orang-orang mau ngomong seperti apa, karena again, tangan cuma dua ya kan, nggak cukup buat nutupin mulut semua orang, tapi cukup buat nutup telinga sendiri. Kalau kita tuh selalu ngomong begitu, kitanya harus kuat sebelum kita mikirin omongan orang. Kita harus paham apa yang membuat kita merasa tidak nyaman. Oke, ini udah tinggal 8 menit lagi nih. Jadi kita ini lagi cara memberikan pemahaman tentang gender equality kepada orang-orang yang mengaku sedang berhijrah dan menolak gender equality sendiri. Kalau menurut Kalis gimana? Bagaimana caranya? Aku gini sih, kadang-kadang misal misal nih ya, ada perempuan yang kemudian nggak mau kerja lagi karena dia berhijrah gitu ya. Menurutku kalau itu buat dirinya sendiri gitu ya, ya karena kebetulan emang suami dia mampu untuk menghidupi dia gitu ya. Ya udah, Hmm, biarin gitu ya. That's not your business gitu. Tapi hmm, yang buatku bermasalah adalah ketika dia campaign itu di ruang publik atau misalnya hmm, di media sosial, kemudian bilang bahwa perempuan yang bekerja atau itu berdosa gitu. Itu yang jadi hmm, concernku kan itu. Nah, hmm, tugas hmm, kamu adalah sebetulnya kamu bikin platform kamu juga untuk hmm, menyampaikan hmm, sanggahannya gitu. hmm, Dia dia pakai platformnya sendiri untuk mengutarakan beliefnya nih. Itu hak hmm, dia gitu. Ya kamu harus punya platform sendiri untuk mengutarakan apa yang kamu percayai gitu. Dan itu yang hmm, kulakukan gitu. Aku nggak bisa hmm, mengontrol misalnya,
teman-teman yang misalnya menjadi eksklusif dan menolak gender, aku nggak bisa. Yang bisa aku lakukan adalah memaksimalkan platformku untuk ngomong Hmm. terus, terus, terus dengan harapan ada yang baca kayak gitu. Hmm, hmm. Itu itu juga beberapa kali yang membuat kita di Perempuan Berkisah sempat drop karena eh, banyak yang curhat dan curhatnya mengenai hal-hal yang seperti ini yang di luar kontrolnya mereka gitu. Tapi Hmm. banyak banget gitu dari perempuan yang berpikir kalau apa yang ada di luar mereka bisa mengendalikan perasaan mereka. Padahal Hmm. sebenarnya yang bisa mengendalikan perasaan mereka adalah mereka sendiri gitu. Jadi Hmm. pada saat tadi ngomongin gimana ya caranya untuk membuat orang-orang yang lagi hijrah atau yang udah lagi hijrah nih terus untuk Hmm. untuk memahami soal isu gender nih, gender equality. Kalau aku sebenarnya bertanya ke dia, kenapa kamu berharap mereka mengerti? Buat Hmm. apa? Poinmu apa gitu? Jangan-jangan Karena beliefnya yang sekarang itu justru menguatkan dia, kamu nggak tahu juga loh. correct, Dan itu betul. hak-haknya dia juga, gitu. Betul, betul. Jadi Ah. kayak tadi Kalis ngomong gitu, sebenarnya startnya juga dari diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya Hmm. kita merasa banyak orang yang belum memahami tentang isu gender, kitalah yang menyampaikan di platform kita sendiri dan kita menguatkan ilmu kita soal itu pun supaya nggak Hmm. orang-orang berpikir kalau lo sotoy banget lo ngomong gini nggak berdasarkan apa. Kalau Jadi kita nggak kalau Kalis hanya kan tadi ada ngomong data satu ya. pemikiran aja gitu. Hmm. Kalau kamu terganggu dengan pemikiran satu kelompok tertentu dan kamu diam, itu yang salah gitu. Karena Hmm. nggak ada alternatif lain yang bisa dibaca orang gitu. Kita harus jadi Hmm. alternatif yang bisa dibaca orang kayak gitu. Cool. Oke, kesimpulannya teman-teman untuk yang tips self healing yang kemudian berakhir menjadi orang percurhat nanya-nanya. Oke, satu untuk self healing itu judulnya self kan, jadi kuncinya adalah di diri sendiri. Pada Hmm. saat ada sesuatu yang mengganggu kita, kita pahami dulu apa yang kita rasakan pada saat ada yang mengganggu perasaan kita. Apakah Hmm. karena komentar orang ataukah itu datangnya dari diri kita sendiri. Hmm. Dengan kita memahami tujuan kita pada saat kita menulis, kita memahami target kita pada saat kita menulis, dan kita punya support system, dan kita juga memahami bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri, sehingga pada saat keluar emosi itu, emosinya tidak jadi kemana-mana, membuat diri kita sendiri jadi drain atau burn out gitu. Ada lagi nggak yang mau ditambahin kira-kira selain yang tadi aku omongin? Sudah. Sudah, baiklah. Sekarang sudah 57 menit gitu. Aku sampai pakai timer karena nggak kepengen kepotong. Buat teman-teman yang, buat sobat-sobat perempuan berkisah yang lain, kalau misalnya masih ada pertanyaan yang mengenai pembicaraan ini gitu, bisa DM ke perempuan berkisah, bisa juga DM juga ke Kalis mungkin ya gitu untuk nanya lebih lanjut gitu. Satu Hmm. pertanyaan yang terakhir, mana ya? Apa ya? Ada lagi nggak nih? Kita masih bisa kayaknya satu. Jangan hijrah kembali obrolan sangat menarik. Iya, nanti kita save. Utek, kamu belum jujur kok ketawa ya. Iya. Nah itu kalau Kalis kan bawanya light gitu ya. Kalau misalnya ada yang julid, baik. Terima kasih gitu kan ya. Karena buat karena buat kalau kalau buat orang-orang yang memang ya setuju nggak beli omongan mereka, saya udah bilang sombong, nggak bisa jadi ibu yang baik. Heran ya, perempuan sukses selalu dikorelasikan dengan hal negatif. Terus Hmm. Mbak Kali semangatnya dong buat nyelesain skripsi katanya Lita Rosita. Coba dikasih semangat sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita. Lita Rosita tuh. Segera selesaikan, segera kaya ya, jangan ke waktu. Kalau Kamu jangan nonton ini melulu. Ayo selesai skripsinya. Begitu selesai skripsinya, kamu akan lebih lega deh gitu. Kalis terima kasih banyak untuk obrolannya. Mudah-mudahan buat sobat perempuan berkisah yang nonton obrolan kita hari ini banyak yang bisa diambil dari obrolan kita. Mudah-mudahan berfaedah daripada kita gibah ya kan ya bulan puasa, lebih baik kita ngobrolin suatu hal yang berfaedah gitu. Terima kasih banyak. Semoga makasih kita Mbak ketemu Putri. lagi sama-sama gitu. Buat semua sobat perempuan berkisah, terima kasih sudah nonton live kita hari ini. Bye.